Kalau ada stray animal di sana, atau kita bisa katakan terdapat hewan yang berkeliaran di lingkungan kita, tidak berpemilik, tidak terurus, dan tidak terjamin kesehatannya, maka bisa kita katakan bahwa kesehatan pada manusia di sana terancam. Kenapa? Karena fakta menjelaskan bahwa 75% penyakit yang ada adalah penyakit zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Dan disitulah peluang potensi penyakit pada manusia semakin besar. Seperti yang dikatakan oleh World Health Organization dalam World Veterinary Summit melalui gerakannya Global Alliance for Rabies Control, Indonesia menepati potensi yang besar manusia terjangkit rabies. Menurut World Health Organization yang dikutip oleh Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, diperkirakan 55.000 orang di dunia meninggal akibat rabies setiap tahunnya, dan lebih dari 99% kasus rabies pada manusia disebabkan oleh gigitan anjing. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari World Veterinary Association bahwa mamalia liar dikenal sebagai reservoir atau vektor potensial virus rabies. Lagi-lagi, ini menyangkut soal stray animal atau kita tahu hewan liar. Indonesia merupakan mega biodiversitas di mana tersebarnya keberagaman di Nusantara ini. Maka akan sangat mudah kita temukan hewan-hewan liar yang ada di lingkungan kita. Hal semacam ini yang sangat memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan hewan-hewan liar, di mana kita tahu hewan liar tersebut sangat berpotensi terhadap penyakit zoonosis, yaitu menyerang penyakit dari hewan ke manusia atau manusia dari hewan. Dan disitulah potensi zoonosis rabies ini semakin besar. Saat ini hanya ada 9 provinsi di Indonesia yang dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, sedangkan sebanyak 24 provinsi lainnya masih endemis. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit, dan ini merupakan tugas bagi kita bersama, karena diperkirakan kondisi sebenarnya berjumlah lebih banyak, mengingat rabies adalah penyakit zoonosis utama yang sangat jarang dilaporkan pada tingkat manusia ataupun hewan. Mungkin jadi terkesan mengerikan ya stray animal ini dengan banyaknya kasus yang disebabkan oleh stray animal. Tapi membenci itu bukan jadi sebuah solusi. Kami pikir menjaga mereka agar tetap di sisi kita dalam kondisi aman adalah cara yang terbaik. Maksud di sini aman ini adalah gimana caranya mereka aman setidaknya untuk diri mereka sendiri dan untuk kita manusia, sehingga gak akan ada yang disakiti di sini. Virus rabies pun bisa diminimalisir bahkan hilang. Dengan cara apa? Sebenarnya itu banyak sih cara buat kita menjaga mereka stray animal atau hewan yang berkeliaran ini. Bisa dari vaksin. Ya, vaksin atau mungkin steril. Terus kita juga membuat edukasi ke masyarakat sekitar tentang stray animal tadi ini gitu. Gimana kita bisa membuat lingkungan yang lebih baik lagi buat mereka. Jadi karena lingkungan bersih itu sangat membantu mereka untuk bersih juga. Iya, benar. Dan akhirnya nanti si rabies ini nggak bakal bisa lagi menular ke kita karena mereka juga terawat gitu loh. Iya, karena lingkungannya bersih, mereka pun bersih, virus pun juga kami yakin dan kita semua tahu virus nggak banyak tumbuh di sana, kemungkinannya kecil. Dan satu lagi yang penting, start, adopt, don't shop. Don't shop. Kita punya banyak banget loh di sini, banyak banget hewan yang berkeliaran. Kenapa kita adopsi mereka sih? Itu membantu kita semua, membantu kita dan membantu mereka, membantu kita karena kita sehatnya terjaga dan buat mereka kehidupan mereka sejahtera gitu. Dan dengan kita mengadopsi hewan-hewan liar yang ada di sekitar lingkungan kita, udah kita tadi lingkungannya juga aman, kita sehat, hewannya sejahtera, kita juga bisa memberikan kasih sayang lebih ke hewan-hewan tadi, dan kita juga membantu mensejahterakan hewan. Respect sih, lebih respect.
ketika warga masyarakatnya memiliki kasih sayang kepada hewan-hewan itu, memberikan makan mereka setidaknya tuh kebutuhan pangan, kebutuhan dasar mereka tuh akan terpenuhi. Dan ketika mereka merasa disayangi nih, maka imun mereka tuh akan lebih lagi. Ketika imun mereka lebih lagi, maka balik lagi virus rabies itu nggak mudah terserang. Mungkin sangat susah ya untuk bilang nggak akan ada, tapi itu salah satu usaha untuk meminimalisir menekan adanya virus rabies ini. Dan sebenarnya banyak cara yang itu murah untuk dilakukan, seperti tadi respect, lingkungan bersih dan lain-lain. Untuk vaksin dan steril mungkin emang mahal ya, beberapa orang menganggap itu mahal. Tapi kita jangan sampai kerja sendiri, karena kita bisa ikut ajak masyarakat sekitar kita untuk membantu lewat donasi-donasi di komunitas yang memang udah bekerja di sana. Jadi di Jogja sendiri, di banyak provinsi di sini tuh banyak komunitas kayak animal friend, animal care yang mereka tuh bergerak dalam mensejahterakan hewan-hewan liar. Mulai dari vaksin, mereka setiap minggu memvaksin berapa hewan kucing, berapa minggu mereka steril, dan itu mereka tuh butuh dana gitu. Nah, kita bisa bergerak dengan mereka bersama. Jadi nggak perlu sendiri, kalau sendiri memang mahal, tapi kalau kita mau kerja sama mereka ya tentu. Daripada misalnya kita nggak bisa untuk mengadopsi hewan-hewan tadi, kita bisa lewat donasi itu. Yang penting tujuan utama kita adalah mensejahterakan hewan-hewan liar tadi. Ya, karena udah ada sumber dayanya, kenapa nggak kita dukung gitu? Kesimpulannya, jaga mereka aman setidaknya untuk diri mereka sendiri dan untuk kita. Hewan sehat, manusia sehat, wujudkan bebas rabies 2030.